Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Tentu kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3 tumbuhan di sekitarku, pembelajaran kelima. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dan dilancarkan dalam kegiatan belajarnya. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang hebat-hebat, marilah kita amati gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan anak-anak yang tampak pada gambar? Di dalam gambar tersebut ada teman kalian yang sedang mengejar kupu-kupu dan ada yang sedang bermain lompat tali. Apakah kalian suka bermain sambil melompat? Bagaimana gerakan melompat tersebut? Tentu kegiatan-kegiatan kalian dalam permainan sering melakukan kegiatan melompat. Kita bisa melakukan gerakan melompat. Ada berbagai variasi gerakan melompat. Apa itu gerakan melompat? Gerakan melompat adalah gerakan berpindah tempat dengan menggunakan satu atau dua kaki. Nah, gerakan melompat ini bermanfaat untuk melatih kekuatan otot. Bagaimana cara melakukannya? Ikuti langkah seperti ini. Contoh pertama, gerakan melompat dengan awalan jongkok. Menolak dengan kedua kaki, kemudian melompat dan mendarat dengan menggunakan kedua kaki. Gambarnya seperti ini. Kita mula-mula merapatkan kaki, kemudian jongkok, kemudian angkat badan sambil mengangkat kaki dan melayang di udara. Dan akhirnya kita akhiri dengan mendarat, yaitu dengan mendaratkan kedua kaki sambil jongkok kembali. Nah, lakukanlah kegiatan seperti ini untuk melatih kekuatan otot kalian di rumah. Contoh yang kedua, gerakan melompat dengan sikap awalan berdiri. Mulailah dengan posisi badan berdiri tegak. Gunakan kaki yang terkuat sebagai tumpuan. Gunakan salah satu kaki untuk menolak sebagai tumpuan. Kemudian melompat ke atas, angkat kaki yang lain dan kemudian mendarat dengan menggunakan kaki salah satunya. Contoh, apabila kita ingin melompat dengan menolak kaki kiri, maka kaki kanan kita ayunkan sambil mengangkat badan ke atas. Dan gunakan kaki kanan yang diayunkan sebagai tumpuan untuk mendarat. Nah, lakukanlah kegiatan seperti ini kalian di rumah masing-masing. Lakukan juga kegiatan untuk melompat seperti ini dengan hati-hati, utamakan keselamatan. Nanti kegiatan melompat seperti ini akan dipelajari lebih lanjut bersama guru olahraga kalian. Anak-anakku semuanya, amatilah kembali gambar di atas tadi. Adakah kupu-kupu yang sedang terbang? Ya, hebat. Di gambar itu ada kupu-kupu yang sedang terbang. Ada juga kupu-kupu yang sedang hinggap pada bunga.
Oh iya, pada waktu pembelajaran lalu kita telah belajar tentang permainan kupu-kupu dan bunga. Masih ingatkah kalian dengan peraturan permainannya? Mari kita ulas lagi. Perhatikan aturan mainnya. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 menjadi bunga. Kelompok 2 menjadi kupu-kupu. 1 bunga berpasangan dengan 1 kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. 1 orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Nah, itulah anak-anak hebat. Kita telah mengingat-ingat kembali atau mengulang kembali aturan permainan bunga dan kupu-kupu. Bapak mau bertanya kepada kalian, di dalam aturan permainan tersebut, mana poin penting yang menjadi aturannya? Ya. Nah, anak-anak, setelah kita membaca kembali aturan permainan kupu-kupu dan bunga, kalian boleh melakukannya kembali di rumah dengan ada tambahan peraturan. Peraturan tambahannya adalah yaitu jika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan ganjil, bunga berlari, kemudian bunga berputar mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Ikuti peraturan permainannya dan jagalah kekompakan. Jadi apabila kita melakukan kegiatan permainan seperti tadi, kita harus patuh terhadap aturan permainannya dan jaga kekompakan dengan teman. Siti dan teman-temannya bermain dengan gembira. Semua mengikuti peraturan permainan. Ibu guru pun merasa senang melihat anak-anak kelas 2 tertib dalam permainan. Anak-anakku yang hebat-hebat, tuliskan kembali peraturan permainan kupu-kupu di taman bunga. Perhatikan aturan permainan yang tadi. Nah, yang menjadi poin penting dari peraturan yang tadi yaitu adalah ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Dan poin penting yang kedua dari aturan permainan tadi adalah ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Anak-anakku semuanya, apa yang terjadi apabila anak-anak kelas 2 tidak mengikuti peraturan permainan? Tuliskan jawabanmu. Nah, bagaimana apabila ada teman-teman kalian yang tidak mengikuti peraturan permainan? Yang terjadi anak-anak saat kita melakukan permainan tetapi tidak mematuhi peraturan dalam permainan tersebut, yang terjadi diantaranya akan permainan menjadi tidak menyenangkan dan permainan menjadi kacau, bisa menimbulkan pertengkaran sesama teman. Nah, jadi supaya menyenangkan dalam permainan, semua anak harus mematuhi peraturan permainan. Lakukan itu dan patuhi supaya tercipta atau permainan berjalan dengan menyenangkan. Anak-anakku, sekarang lakukan. Tanyakan kepada temanmu contoh tata tertib ketika jam istirahat di sekolah.
Kalian buat pertanyaan, kemudian jawab. Yang kedua, tanyakan kepada temanmu tentang usaha untuk mematuhi tata tertib yang sudah disebutkan. Buat pertanyaannya, kemudian jawab apa jawaban teman. Yang ketiga, tanyakan juga kepada temanmu apakah pernah melanggar aturan di sekolah. Nah, anak-anak, sebagai contoh, Bapak sudah membuatkan pertanyaan yang pertama. Apa saja peraturan pada saat jam istirahat? Jawabannya, peraturan pada saat jam istirahat adalah bermain dengan tertib, tidak jajan di luar sekolah. Yang ketiga, tidak main di luar sekolah. Yang keempat, kembali ke kelas segera setelah bel masuk berbunyi. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Yang keenam, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Selanjutnya, cuci tangan sebelum masuk ke kelas. Berikutnya, menjaga ketertiban di lingkungan sekolah. Terakhir, tidak main di dalam kelas. Nah, itu beberapa peraturan pada saat jam istirahat. Pertanyaan yang kedua, apa usahamu untuk mematuhi tata tertib saat jam istirahat? Nah, apabila kita mengajukan pertanyaan, apa usahamu untuk mematuhi tata tertib saat jam istirahat? Jawabannya adalah saat saya berusaha mematuhi tata tertib saat jam istirahat dengan bermain dengan tertib, tidak jajan di luar sekolah, tidak main di luar sekolah, kembali ke kelas segera setelah bel masuk berbunyi, tidak membuang sampah sembarangan, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan dan sebelum masuk ke kelas, menjaga ketertiban di lingkungan sekolah, tidak main di dalam kelas, dan menjaga kerukunan dan ketertiban di sekolah. Jadi, kita harus selalu berusaha mematuhi tata tertib. Ya. Pertanyaan yang ketiga, apakah kamu pernah melanggar peraturan di sekolah? Kalau pernah, apa aturan yang kamu langgar? Contohnya, saya pernah melanggar peraturan di sekolah, yaitu terlambat datang ke sekolah. Atau jawabannya bisa yang lain. Silahkan sesuai dengan pengalaman kalian. Selanjutnya anak-anak, mari kita menyimpulkan. Kesimpulannya, 1. Contoh peraturan pada saat jam istirahat adalah bermain dengan tertib, tidak jajan di luar sekolah, tidak main di luar sekolah, kembali ke kelas segera setelah bel masuk berbunyi, tidak membuang sampah sembarangan, cuci tangan sebelum dan sesudah makan, cuci tangan sebelum masuk ke kelas, menjaga ketertiban di lingkungan sekolah, dan tidak main di dalam kelas. Cung, siapa yang patuh terhadap aturan ini? Hebat, kalian semua memang anak-anak yang patuh, anak-anak yang soleh, dan anak-anak yang soleha. Kesimpulan yang kedua yaitu kita harus selalu berusaha mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Memang
pertamanya berat kalau belum terbiasa, tetapi anak-anak kita harus selalu berusaha mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Kesimpulan yang ketiga yaitu jika kita pernah melanggar peraturan yang ada di sekolah, kita harus berusaha untuk tidak melanggar lagi. Jadi kita jangan mengulangi kesalahan yang sama. Apabila kita pernah melanggar peraturan, walaupun itu tidak disangsi oleh guru atau hanya diperingati saja, tetapi kita harus berusaha tidak melanggar lagi. Begitu ya. Itu adalah salah satu murid yang patuh terhadap aturan. Anak-anakku semuanya, melanggar peraturan mengakibatkan hal yang tidak baik. Ya. Makanya peraturan itu tidak boleh dilanggar. Karena apabila dilanggar akan mengakibatkan hal yang tidak baik. Seperti tadi, apabila peraturan permainan kupu-kupu dan bunga tidak dilaksanakan dengan baik, akan menyebabkan tadi apa? Permainan menjadi kacau, kemudian terjadi pertengkaran. Nah, itu dari permainan juga apabila peraturannya dilanggar akan menyebabkan hal yang tidak baik. Apalagi kalau peraturan yang ada di sekolah. Apa saja yang tidak boleh kita lakukan di lingkungan sekolah? Nah, Bapak mau tanya kepada kalian, apa saja yang tidak boleh dilakukan di sekolah? Tuliskan jawabanmu dengan menggunakan huruf tegak bersaku. Sebagai contoh, Bapak menuliskan hal-hal yang tidak boleh saya lakukan ketika di sekolah adalah, ya, pertama, datang terlambat. Kita tidak boleh datang terlambat. Datang ke sekolah harus tepat waktu. Datang ke sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi. Yang kedua, tidak boleh mengganggu teman saat pelajaran. Ya, tidak boleh banyak bercanda, mengganggu teman saat pelajaran. Kita kalau belajar di sekolah harus serius. Ya. Yang ketiga, tidak boleh menyontek saat ulangan. Nah, ini tidak boleh. Karena menyontek itu perbuatan yang tidak baik. Kita harus percaya diri dengan kemampuan kita. Yakin kita akan bisa mengerjakan soal ulangan tanpa menyontek kepada teman. Karena pekerjaan teman itu belum tentu benar, ya. Kita harus percaya diri. Nah, yang keempat yaitu tidak memperhatikan guru saat pelajaran. Itu tidak boleh. Kalian ketika sedang belajar harus selalu memperhatikan guru, apalagi guru sedang menerangkan. Jangan ngobrol dengan teman. Perhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Karena kalau kita mengobrol, apa yang dijelaskan oleh guru tidak akan kita simak, tidak akan kita dengarkan. Nah, yang tidak boleh berikutnya adalah bertengkar dengan teman. Nah, siapakah yang suka bertengkar dengan teman? Awas, tidak boleh, tidak lagi-lagi kalian bertengkar dengan teman. Karena yang bertengkar itu, yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Tidak ada yang baik, dua-duanya salah. Ketika ada masalah dengan teman, selesaikan dengan baik, saling memaafkan. Nah, itu yang baik.
jangan apa-apa bertengkar, ya, atau berantem. Awas, tidak boleh. Selanjutnya adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bahkan apabila kita menemukan sampah sekecil apapun, usahakan kita ambil dan buang ke tempatnya. Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak indah ada sampah di sekolah. Awas, itu adalah hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di sekolah. Dan berikutnya adalah tidak boleh mencoret-coret buku. Buku pelajaran yang kita pelajari itu jangan dicoret-coret. Kalau ditulis boleh, tapi tidak boleh dicoret-coret. Tidak boleh mencoret-coret meja atau meja sekolah atau lingkungan sekolah. Tidak boleh. Itu namanya vandalisme atau perusakan. Sekali lagi Bapak ingatkan, tidak boleh mencoret-coret buku, tidak boleh mencoret-coret meja, tidak boleh mencoret-coret dinding sekolah, tidak boleh mencoret-coret kursi. Itu tidak boleh. Apalagi mencoret-coretnya dengan ipek, tidak boleh. Ya, ingat pesan Bapak, itu tidak boleh. Yang selanjutnya adalah tidak mengerjakan tugas dari guru. Ayo, siapa yang belum mengerjakan tugas kemarin? Bapak tahu siapa yang belum mengerjakan. Segera kerjakan. Karena tugas hari ini harus selesai hari ini. Dan hari besoknya ada lagi tugas. Ya, tugas itu harus dikerjakan tepat waktu. Ya, segera kerjakan apabila ada tugas. Nah, itulah anak-anak, demikianlah pembelajaran pada hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan menjadi panduan kalian belajar pada hari ini. Selamat belajar, tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.